teman-teman, saya Ella. Saya akan share tentang belajar color untuk pemula. Sebelum saya mulai materinya, boleh ya teman-teman like dan subscribe video saya supaya channel saya bisa terus berlanjut dan saya bisa buat video-video berikutnya untuk teman-teman. Baiklah, kita mulai saja materinya. Halo, bertemu lagi dengan saya Belajar Salon with Ella. Saya akan membahas 4 aturan dasar pewarnaan yang nomor 4 atau yang terakhir, yaitu tentukan presentasi oksidan yang akan dideposit. Oksidan nama lainnya adalah peroxide atau developer. Fungsinya adalah bersama dengan amonia membuka kutikula, menembus sampai ke dalam korteks, membuang sebagian pigmen alami rambut sehingga terjadilah pewarnaan di batang rambut. Oksidan itu ada berapa macam? Yang pertama 2,7% atau setara dengan 9 volume. Yang kedua 3% atau setara dengan 10 volume. Dua oksidan ini tidak menaikkan level, tetapi hanya mendeposit warna saja. Kapan kita menggunakan oksidan ini? Oksidan ini biasanya digunakan untuk toning. Kemudian oksidan ini juga digunakan untuk rambut yang sudah mengalami lightening hingga menghasilkan undercut yang tinggi. Sehingga oksidan ini baik digunakan untuk rambut di level tersebut. Kemudian 6% setara dengan 20 volume. 6% kemampuan menaikkannya hingga 2 level. Kapan kita menggunakan? Kita bisa menggunakan 6% untuk customer yang tidak ingin rambutnya terlalu terang, terutama untuk rambut customer yang jenisnya halus. Kemudian oksidan yang 9%. Kapan kita menggunakan oksidan yang 9%? 9% ini setara dengan 30 volume. Dia juga punya kenaikan tingkat hingga 3 level. Kapan kita menggunakan oksidan 9%? Oksidan 9% bisa digunakan ketika customer datang ke salon ingin mewarnai rambut tetapi ingin ada warnanya lebih tinggi dari yang 6%. Ini juga baik digunakan untuk rambut yang jenisnya halus dan juga medium atau sedang. Kemudian yang terakhir adalah oksidan 12% atau setara dengan 40 volume. Nah, kemampuan menaikkan levelnya hingga 4 level. Nah, kapan kita menggunakan oksidan ini? Oksidan ini biasanya digunakan untuk rambut customer yang ingin diwarnai tetapi rambutnya itu very resistant atau sangat tebal atau kasar atau seperti sapu ijuk. Kadang ada yang bilang seperti itu ya. Nah, oksidan ini bisa digunakan supaya bisa mewarnai rambutnya lebih terang. Tetapi perlu dicatat, yaitu rambutnya harus dalam keadaan kondisi virgin. Nah, teman-teman, saya akan summary kembali 4 aturan dasar dalam pewarnaan. Yang pertama, identifikasi warna dasar alami. Yang kedua, tentukan level yang ingin dicapai. Yang ketiga, tentukan pantulan yang diinginkan. Yang keempat, tentukan presentasi oksidan yang akan dideposit. Nah, jika teman-teman melakukan aturan ini dalam mewarnai customer teman-teman biasanya akan berhasil dalam pewarnaan. Nah, semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman untuk kedepannya di dalam teman-teman mengerjakan customer di salon khususnya dalam pewarnaan. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong lakukan itu ya, supaya channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa membuat video-video berikutnya dalam Belajar Salon with Ella. Terima kasih.